Nah, pertama tuh waktu aku SD sebenarnya aku nggak sadar otakku ini udah tercuci gitu istilahnya sejak SD nonton laptop si Unyil. Nah, kakak nonton nggak? Nah, jadi secara tidak Betul, sadar nonton juga, sebenarnya betul-betul. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, di video kali ini kembali kita akan membahas jurusan dari Fakultas Teknik, kali ini dari Teknik Kimia ITB. Nah, nggak usah berlama-lama, telah hadir di sini Henry Susilo dari Teknik Kimia ITB Angkatan 2019. Halo Henry, apa kabarnya nih? halo halo. Oke, Henry, gimana nih kesibukannya, Hen? Sekarang ini lagi ngapain sih? Kalau aku sekarang di tingkat akhir, jadi kalau tingkat akhir tuh skripsi. Nah, kalau di Tekim uniknya buat lulus gak cuma skripsi doang. Eh, jadi ada namanya rancang pabrik. Jadi sekarang lagi jalan skripsi sama rancang pabrik gitu. Kalau non akademiknya aku juga ngurus di himpunan gitu. Jadi ketua divisi keprofesian di himpunan. Terus habis itu lagi part time juga gitu sebagai engineer di dua tempat lah part time gitu. Terus ada sebenarnya aku ada YouTube channel juga namanya Tekim Boy. Jadi buat Mantap. teman-teman yang mau tertarik ngeliat Tekim tuh gimana juga bisa dari channel itu. Mantap Tekim Boy, nanti kita akan tampilin nih Hen gitu ya. Yo, Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak, nggak Abdul kayaknya kalau Henry nggak kenalan. Nah, penonton kita namain Sobat AK Hen. Jadi silahkan kenalin dirinya ke sobat-sobat AK kita yang lagi nonton di rumah. Yuk, silahkan. Oke. Halo Sobat Aka, jadi kenalin nama panjangku Hendri Susilo, dipanggilnya Hendri. Dulu aku dari SMA Dian Harapan ya, daerah Jakarta Barat, dan sekarang lagi kuliah tingkat akhir di ITB, jurusan Teknik Kimia. Masuknya lewat jalur SBMPTN kalau dulu ya namanya. Oke, masuk Gitu. jalur SBMPTN. Wah, ini cocok banget nih yang lagi nuansanya kan mau menjelang UTBK nih ya, Hen ya. Iya, Berarti Henry dulu UTBK tahun pertama ya, 2019 ya? betul. Aku perdana waktu itu. Wah, percobaan gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu Henry, ini kan masuknya SBMPTN berarti usahanya keras banget. Nah, Waduh. alasannya kalau gitu, usahanya udah keras, kenapa sih milih jurusan teknik kimia, khususnya di Mm-mm. ITB gitu? Iya, iya. Kalau ITB sebenarnya ya jelas sebenarnya karena kalau kita udah ngomongin teknik ya langsung antara kalau nggak ITB, ITS. Nah, karena ITS itu jauh dari Jakarta, Bandung lebih deket, jadi aku lebih ke Bandung gitu. Dan enak lah, nyaman gitu, karena di Bandung dingin. Jadi sangat mendukung untuk belajar. Nah, kalau teknik kimianya sebenarnya aku ada beberapa alasan nih, Kak. Nah, pertama tuh waktu aku SD sebenarnya aku nggak sadar otakku ini udah tercuci gitu istilahnya sejak SD nonton laptop si Unyil. Nah, kakak nonton nggak? Nah, jadi secara Oh, tidak betul, sadar nonton juga, sebenarnya betul-betul. laptop si Unyil ini apa ya? Kadang-kadang, ayo kita ke pabrik sosis gitu. Terus pertama di apa dagingnya dicincang-cincang. Nah, pokoknya kayak gitu tuh. Kan anak kecil kan seneng ya nontonnya. Wah, ini seru gitu, asik. Nah, ternyata itu yang jadi cikal bakal aku buat aku suka sama teknik kimia gitu. Terus abis itu aku juga sebenarnya apa ya? Doyan masak dan suka ngeliatin orang masak. Nah, bagiku tekim itu kayak orang masak gitu. Jadi aku suka ngibaratin teknik kim ini seperti orang masak, tapi masaknya itu bukan satu porsi, tapi 100 porsi, 1000 porsi. Jadi masak skala besar. Tahu ya kayak misalkan nasi goreng apa tuh di Jakarta yang Kebon Siri tuh yang ngaduknya kayak gini. Nah, itu sebenarnya teknik kimia itu kayak gitu. Nah, itu kan dia nggak pakai alat apa-apa, jadinya susah gitu. Nah, bayangin ada orang teknik kimia yang masuk di situ jadi pekerja nasi gorengnya mungkin bisa lebih mantep tuh gitu. Itu jadi aku suka masak-masak juga. Terus kalau misalkan pas akhir-akhir sebelum aku kuliah kelas 12 ada kimia tuh belajar namanya kimia unsur. Itu bab kimia unsur. Nah, jadi kimia unsur itu literally kayak bahas ya tiap unsur dan kegunaannya untuk kehidupan sehari-hari kayak gimana. Oh, apa argon gunanya buat ini. Cara bikin argon tuh gimana sih? Oh, caranya kayak gini. Oh, itu jadi jembatan juga ternyata. Aku baru sadar. Oh, ternyata teknik kimia tuh di situ juga cikal bakalnya. Gitu sih. Jadi lewat beberapa peristiwa di hidup gitu. Ini baru pertama ada narsum yang alasannya itu karena nonton film kartun ya. Laptop si Unyil itu kan jam-jam siang gitu dan lo nonton gitu Mm-mm. ya. Waktu SD tuh kan pulangnya masih jam 12. Jadi Hmm. bisa nonton. Biasanya sebelumnya bolang gitu ya, Hen Iya, ya. bolang. Iya, itu deretan tuh nonton gitu. Iya, iya, iya. Lah, berarti emang lu tuh lebih sukanya kimia gitu ya, Hen ya? Sebenarnya
bukan ke apa ya, bukan ke skala kecilnya, tapi kok bisa ya kita bisa dapat barang-barang yang ada di sekitar kita sekarang gitu. Aku tuh apa penasaran sama caranya gitu. Hmm. Mm-mm. Nice, nice, nice. Nah, itu kan alasannya nih ya. Sebelum kita masuk Mm-mm. ke jurusannya, dulu boleh dong Hen diceritain nih perjuanganmu Ya. tuh gimana sih? Apalagi kan dari SMA swasta, which is kan kalau dari Ah, negara nggak bisa diandelin ya Hen ya. ah, Nah, ah, gimana sih dulu perjuangannya biar bisa ngebantu sobat AK yang lagi persiapan gitu. mm-mm. Iya bener banget. Aku tuh dulu SNMPTN tuh nggak keterima. Bahkan fun fact-nya satu sekolahku nggak ada yang keterima. Jadi di kampus manapun, jurusan manapun nggak ada yang keterima gitu. Jadi mau gak mau harus berjuang di SBMPTN. Nah, tapi aku tuh tipe-tipe yang mau irit gitu ya. Aku takutnya gini, misalnya udah invest besar, terus tau-taunya enggak, ini kan lebih nyesek ya. Aduh, udah invest besar gak masuk gitu. Aku pengen lebih low budget. Jadi waktu itu aku ikut kursus yang sifatnya tuh apa yang nonton video, tau lah ya, yang model-model kayak gitu. Jadi basisnya itu sama aku fotokopiin buku-buku dari teman-teman BTA. Jadi aku fotokopi, terus abis itu aku kerjain gitu. Jadi lebih low budget. Terus hari Minggu aku terselamatkan gitu. Jadi aku nggak terlalu sibuk. Iya, jadi Lihat aku ya apa Hen ya? ya kayaknya ya dengan nonton Karena GTA. aku tuh tipe-tipe orang yang apa ya? Aku tuh pengen santai gitu, gak pengen terlalu terbebani. Takutnya kalau aku stres malah jadi nggak belajar, jadi nggak bisa gitu. Kalau misalkan terlalu intens, aku punya pace belajarku sendiri gitu. Jadi udahlah, aku pengen punya ya apa namanya effortku sendiri. Paling fotokopi buku teman-teman gitu, sama yang tadi video-video online, jadinya lebih hemat gitu sih. Kalau untuk strategi belajarnya nih Hen, itu kan berarti Hen nggak milih bimbel tuh salah satunya itu strateginya. Terus kalau kayak dari waktu belajarnya nih Hen, Hmm. ada nggak sih waktu-waktu khusus kayak cuma maunya weekdays doang, weekendnya tuh libur atau kayak gimana Iya. Hen? Nah, sebenarnya salah satu itu yang aku gak mau les-les karena les-les kan biasa di weekend. Nah, aku padahal tipe-tipe yang kalau misal weekend tuh gak terlalu suka buat bisa belajar lagi gitu. Jadi aku benar-benar maksimalin weekdays-nya. Terutama sih ini jujur aja waktu kelas 12 apalagi semester 2-nya tuh pelajaran sekolah rasanya aku udah kayak nggak terlalu pusingin banget. Aku udah benar-benar fokus sama kurikulum dari buat UTBK-nya gitu. Karena yang aku apa dapet ya, maksudnya ya mungkin sekolah 90% harusnya aman lah gitu. Jadi aku lebih fokus buat yang lebih risknya lebih besar gitu. Nah gitu. Jadi aku kadang-kadang sekolah nih lagi misalkan pelajarannya yang lagi santai atau lagi free time, biasa tuh banyak free time gitu kan. Aku pakai buat nulis-nulis soal gitu. Jadi udah mulai cicil-cicil gitu. Jadi di situ sih. Iya betul banget sih ini setuju banget nih harusnya menurut gue tuh nonton sebelum waktu zaman US nih karena kemarin dibilangin kayak yaudah santai aja fokus ke UTBK gitu karena kan nggak mungkin ya sekolah kayak ngelamun gitu ya nggak sih? Bener. Oke, jadi itu udah keterima. Nah, kalau persiapannya, dulu tantangan terbesar lo apa sih, Hen? Kan dulu habis UN ya terutama ya. Iya, aku 7 hari setelah UN langsung UTBK. Aku ingat banget. Oh, berarti minggu-minggu pertama banget dong, Hen? Iya, iya, aku minggu-minggu pertama banget. Nah, jadi salah satu yang bikin ini tuh apa ya? Aku selalu merasa nggak cukup gitu kayak, aduh, udah cukup belum ya belajarnya? Karena nggak pernah merasa cukup gitu. Nah, itulah kenapa juga aku milih yang awal-awal. Kenapa? Karena takutnya overthinking. Kalau aku yang belakang-belakang, aku bilang cukup gak cukup, udah apa namanya? Yang penting kasih yang terbaik aja. Apa namanya? Sisanya nanti diserahkan aja lah gitu ke Tuhan. Aku benar-benar apa ya cari yang awal-awal tujuannya supaya aku nggak terlalu overthinking karena aku tuh orangnya suka gitu, aduh nggak cukup belajar nih jadinya begadang, jadinya apa satu paket soal lagi ya sebenarnya ada bagusnya tapi kadang-kadang itu toxic aja gitu buat akunya gitu. Jadi di situ terus abis itu yang kedua tantangannya juga adalah mindset, lagi-lagi masalah pikiran ini sih, pikiranku sendiri gitu karena di waktu itu teman-temanku yang ya aku kan di swasta ya mayoritasnya udah pada keterima udah punya univ. Nah, jadi yang lain tuh udah pada leha-leha. Ayo Hen, mau nggak liburan ke Bali misalkan kayak gitu. Aduh, lagi mau belajar nih gitu. Padahal itu kan juga momen terakhir sama teman-teman kan. Jadi ada dilema di situnya. Terus waktu lagi wisuda juga kan ada buku itu ya, yearbook ya. Di situ ada tulisannya universitas. Nah, aku masih di strip. Jadi, aduh, rasanya masih wisuda aja belum tahu nih kuliah atau enggak. Atau gap year, kan bisa jadi gap year. Karena aku enggak cadangan sama sekali gitu. Jadi lumayan secara mental tuh terkuras. Jadi bukan ke fisik sebenarnya. Lebih ke mental jadi ya. Nah, tapi
Bersyukurnya Henry bisa melewati itu gitu kan. Iya. Dan keren lah ini cara cara berpikirnya. Nah, kalau boleh tahu Hen, ini mumpung anak yang UTBK gitu ya, keterimanya. Skornya dulu masih inget gak sih Hen, berapa? Karena kan 2 periode kan zamanmu kan. 700 tapi 700 bawah lah, bukan 750 gitu, tapi 700 bawah. Oh, 700 bawah tuh udah tinggi Hen ya. Jagoan nih berarti nah. Oke, next. Jadi karena itu udah keterima, perasaannya senang banget. Buat sobat akal di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada yang ditanyakan terkait jurusan Teknik Kimia ITB dan tentang Henry, bisa tulis kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang bisa belajar bareng kita. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sekarang kita mau ngomongin tentang jurusannya Henry nih. Kalau ditanya Hen, teknik kimia, secara garis besarnya apa sih yang dipelajarin khususnya karena Henry udah 7 semester nih ya OTW